Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pasti di sini sudah tidak sabar dong mengetahui bagaimana sih cara kita merawat kuku kita. Ya, kakak langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan limpah karunia-Nya kita bisa mengadakan penyuluhan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 016 Balikpapan Timur dan adik-adik yang saya sayangi. Pada hari ini kita akan melaksanakan acara penyuluhan tentang cara merawat kuku yang akan dibawakan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Rara Aksari, MC pada penyuluhan pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi yang sebelumnya akan dibacakan oleh moderator kami. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada moderator. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Sekolah Dasar 016 Balikpapan Timur dan adik-adik yang saya sayangi. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara penyuluhan tentang cara merawat kuku yang akan dibacakan oleh pemateri kita, Rara Aksari. Kepada Rara Aksari saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang cara merawat kuku. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rara Aksari, tingkat 2 keperawatan, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih merawat kuku itu. Pasti adik-adik sudah tahu dong merawat kuku itu apa. Jadi merawat kuku itu adalah tindakan keperawatan untuk membersihkan kuku pada anggota gerak dari kotoran dan kuman sehingga badan itu menjadi bersih dan sehat. Lalu selanjutnya, dampak apa sih yang terjadi jika kita itu malas untuk merawat kuku kita? Jadi yang pertama, pasti kuku kita itu bisa dilihat sendiri. Pasti kuku hitam itu tidak enak dipandang kan? Baru juga menandakan kalau kita ini anak yang jorok. Dan yang terakhir, pasti kita bisa dihukum oleh guru kita karena kita itu memelihara kuku yang panjang dan kotor. Lalu gambar yang kedua itu ada infeksi kuku atau cantengan. Infeksi kuku itu terjadi jika kuku itu tidak dirawat dengan baik. Ini bisa terjadi pada kuku tangan maupun kuku kaki. Infeksi kuku itu bisa ditandai dengan pembengkakan kulit di sekitar kuku, nyeri di sekitar kuku, atau penebalan pada kuku. Pada beberapa kasus, infeksi kuku ini bisa serius sehingga perlu penanganan oleh dokter. Nah, untuk gambar yang terakhir, dampaknya itu diari. Kenapa sih kok tidak merawat kebersihan kuku itu dapat menyebabkan penyakit diari? Karena anak itu kan biasanya lebih banyak memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian suka memasukkan tangan yang kotor itu ke mulut, suka menggigit kukunya yang hitam, sampai mungkin kukunya yang hitam itu tertelan. Nah, itu tentu dapat menjadi sumber masalah kesehatan pada anak. Kotoran pada kuku anak yang masuk ke dalam saluran pencernaan dapat menyebabkan anak itu mengalami diari. Anak mengalami diare itu karena sistem kekebalan tubuh anak itu tidak sama seperti sistem kekebalan tubuh orang dewasa. Diare yang parah kemudian dapat membuat anak mengalami dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Selain itu, diare juga dapat membuat anak mengalami kekurangan nutrisi. Jadi, jangan anggap sepele diare itu. Selanjutnya, apa sih keuntungan jika kita membersihkan kuku? Jadi yang pertama, keuntungannya itu pasti kuku kita menjadi bersih dan terlihat rapi. Dan yang kedua, jika kita membersihkan kuku, pasti kuku kita itu enak untuk dipandang. Dan yang ketiga, menandakan kalau kita ini anak yang bersih. Dan yang terakhir, kita itu tidak mudah terserang penyakit karena kita menjaga kebersihan. Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara kita untuk merawat kebersihan kuku? Jadi yang pertama, potong kuku secara teratur, tidak terlalu dalam dan tidak melebihi batas ujung kuku dan bagian kulit yang menyangga ujung kuku. Lalu yang kedua, jangan mencongkel isi kuku, karena dengan mencongkel itu dapat menyebabkan infeksi pada kuku. Dan yang terakhir, bersihkan kuku setiap mandi dengan sabun dan gosok sela-sela jari hingga bersih. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada adik-adik yang ingin bertanya. Saya persilakan. Kak, saya Gilang ingin bertanya, apa sih penyebab cantengan itu dapat terjadi?
terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik tadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik Gilang dan adik Ara. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari adik Gilang. Pertanyaannya, apa sih penyebab cantengan itu dapat terjadi? Jadi, cantengan itu dapat terjadi karena pertumbuhan kuku yang tidak normal, yaitu tumbuh ke arah dalam kulit dan menekan jaringan kulit dan daging yang ada di sekitarnya. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan cantengan itu dapat terjadi. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan adik Gilang ini memotong kuku dengan cara yang salah, seperti terlalu pendek atau menembus hingga ke bagian pinggir kulit. Selain itu, contohnya seperti misalkan adik Gilang ini menggunakan sepatu atau kaos kaki yang sempit dan terlalu ketat. Nah, kebiasaan itu kan bisa menekan kuku kaki sehingga kuku itu tumbuh ke dalam kulit. Seperti itu. Baik, yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari adik Ara. Pertanyaannya, bagaimana penanganan cantengan secara mandiri? Jadi, penanganan cantengan secara mandiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bersihkan kaki dengan air sabun secara rutin. Yang kedua, kita tuh harus merendam kaki di air hangat selama 15-20 menit sebanyak 3-4 kali sehari. Dan yang ketiga, kita harus mengonsumsi obat pereda nyeri. Yang keempat, jaga kaki agar tidak lembab dan tetap kering, serta jangan gunakan alas kaki dan kaos kaki yang terlalu ketat dan sempit. Dan yang terakhir, gunakan alas kaki dengan ujung terbuka seperti sendal, sehingga kuku kaki itu tidak mendapat tekanan. Terima kasih. Ya, sekian jawaban dari saya untuk adik Gilang dan adik Ara. Jika masih tidak mengerti, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lala Aksari yang telah menjawab pertanyaan dari adik Gilang dan adik Ara. Selanjutnya saya serahkan kepada evaluator untuk mengevaluasi jalannya acara penyuluhan pada pagi hari ini. Kepada evaluator, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan mengevaluasi jalannya acara penyuluhan pada pagi hari ini. Yang pertama, hasil evaluasi pada penyuluhan hari ini adalah merawat kuku adalah tindakan keperawatan untuk membersihkan kuku pada anggota gerak dari kotoran dan kuman sehingga badan menjadi bersih dan sehat. Lalu, cara merawat kebersihan kuku, yang pertama, potong kuku secara teratur, tidak terlalu dalam dan tidak melebihi bagian ujung kuku dan bagian kulit yang menyangga ujung kuku. Lalu yang kedua, jangan mencongkel kuku karena dapat mengakibatkan infeksi. Dan yang terakhir, bersihkan kuku setiap mandi dengan sabun dan gosok sela-sela jari hingga bersih. Lalu yang kedua, ada evaluasi somatik. Saya akan bertanya kepada adik-adik apakah menyimak jalannya penyuluhan pada hari ini. Yang pertama, saya akan bertanya kepada adik Gilang, bagaimana dampak jika kita tidak merawat kuku? Lalu yang kedua, saya akan bertanya kepada adik Ara, apa yang menyebabkan infeksi kuku dapat terjadi? Ya Kak, jadi dampak jika kita tidak merawat kuku, yang pertama tidak enak dipandang dan sumber penyakit. Yang kedua, menandakan anak menjorok. Dan yang terakhir, Kak, bisa dihukum oleh guru karena memelihara kuku yang panjang dan kotor. Baik Kak, saya akan menjawab. Jadi infeksi kuku itu bisa terjadi jika kuku itu tidak dirawat dengan baik. Ini bisa terjadi baik pada kuku tangan maupun kuku kaki. Infeksi kuku itu biasanya ditandai dengan pembengkakan kulit di sekitar kuku, nyeri di sekitar kuku, atau penebalan pada kuku. Baik, terima kasih kepada adik Gilang dan adik Ara yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Kami senang jika adik-adik telah menyimak jalannya acara penyuluhan tadi. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada evaluator. Dan sekian acara penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator, pemateri, serta evaluator yang telah membantu jalannya acara penyuluhan pada pagi hari ini. Dan kepada adik-adik, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat. Saya tutup acara penyuluhan pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.